Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas lebih mendalam mengenai tahap 2 Understanding by Design terkait bukti penilaian. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama Citra Ika Prasetya, yang kedua Cut Andi Salsabila, yang ketiga Novi Purwasi, dan yang terakhir yaitu saya Novis Dwi Saputri. Pertama, kita harus paham lebih dahulu mengenai makna Understanding by Design. Understanding by Design atau biasa disebut UBD diartikan sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. UBD sendiri dapat diartikan juga sebagai sebuah pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Tujuan UBD: pertama, mengukur komponen pembelajaran. Kedua, UBD adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada tujuan pembelajaran. Ketiga, UBD diterapkan untuk solusi pada kualitas pembelajaran dengan menyinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Kerangka UBD pada dasarnya menggunakan alur mundur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil atau tujuan, kemudian yang kedua, bukti dan asesmen, kemudian yang ketiga, dirancang desain pembelajaran. Pada tahap ini akan berfokus pada tahap 2 terkait menentukan bukti penilaian. Tahap 2 dalam proses UBD adalah menentukan bukti yang diterima. Tahap 2 digunakan untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Maksud dari bukti ini meliputi yang pertama, apakah peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dan memenuhi standar atau belum. Kedua, apakah peserta didik telah memahami topik yang diidentifikasi. Fungsi bukti penilaian: yang pertama, untuk mengukur pengetahuan. Yang kedua, untuk mengukur keterampilan. Yang ketiga, untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik. Yang keempat, untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik. Bukti penilaian yang pertama yakni tugas proyek. Asesmen formatif atau terkait dengan asesmen for learning berupa tugas proyek atau performantas. Penilaian ini digunakan untuk menilai kemampuan dan pemahaman peserta didik agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pemahaman dan kreativitasnya. Pada tipe ini, peserta didik diminta untuk menetapkan pembelajaran yang telah dipahami pada situasi dan kondisi yang baru atau berbeda yang berfungsi sebagai alat untuk menilai pemahaman dan kemampuan mentransfer kemampuan yang dimiliki peserta didik. Bukti penilaian yang kedua yakni bukti lain atau other evidence. Pendidik dapat menggunakan penilaian ini untuk melengkapi penilaian pengetahuan peserta didik yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan keterampilan. Contoh asesmen bukti lain seperti kuis, tes, pengamatan atau portofolio, dan lain sebagainya. Bukti penilaian yang ketiga yakni peer assessment. Peer assessment termasuk ke dalam asesmen formatif berupa assessment as learning, di mana penilaian ini melibatkan peserta didik seperti terlibat dalam penilaian diri dan teman sejawat. Penilaian ini digunakan untuk membantu peserta didik mengetahui apakah pekerjaannya telah sesuai dan memenuhi standar. Bukti penilaian yang keempat atau yang terakhir yakni asesmen sumatif atau yang disebut dengan Assessment of Learning atau AOL. Asesmen ini dimaksudkan untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik. Contohnya yakni ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan sebagainya. Selanjutnya ialah 6 fase untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap suatu materi. Yang pertama ialah explain atau menjelaskan,
ialah kemampuan untuk mendeskripsikan suatu ide atau konsep dengan kata-kata sendiri. Explain ialah penjelasan untuk membangun hubungan antara berbagai topik, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, cara, atau prosedur tertentu. Peserta didik juga harus mampu menjelaskan sebuah teori dengan menggunakan data yang relevan, mampu berargumen, dan mempertahankan pendapat mereka. Explain mengharuskan peserta didik untuk menguasai materi secara mendalam dan sistematis. Yang kedua ialah interpretasi. Ialah menciptakan sesuatu yang baru dari hasil belajar. Interpretasi berkaitan dengan kemampuan untuk menerjemahkan cerita maupun karya seni. Peserta didik diharapkan dapat melihat makna dari apa yang telah dipelajari dan relevansinya dalam konteks lain. Interpretasi melatih peserta didik untuk melihat lebih dari sekadar teks dan mencari pesan tersembunyi. Yang ketiga ialah apply, yaitu untuk mengukur sejauh mana peserta didik dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mereka dalam situasi nyata sehari-hari. Dalam pembelajaran yang efektif, tujuan utamanya ialah mengintegrasikan konsep dan informasi yang dipelajari dalam aplikasi dunia nyata. Hal ini memungkinkan siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik, serta mampu meningkatkan pemahaman mereka. Yang keempat yaitu empati, ialah kemampuan untuk memahami emosi, menganalisis, dan menasehati sesama berdasarkan pengalaman langsung. Peserta didik diajarkan untuk mengembangkan kepekaan sosial, mencari pemahaman yang lebih tentang perasaan dan pengalaman orang lain, dan menemukan nilai dalam perspektif yang berbeda. Yang kelima adalah perspektif, yaitu menganalisis dan menarik kesimpulan tentang sudut pandang terkait topik atau situasi tertentu. Peserta didik diajak untuk menjelaskan sisi lain dari suatu situasi, melihat gambaran besar, serta mengidentifikasi asumsi yang mendasari suatu masalah. Perspektif memungkinkan siswa untuk menjadi pemikir yang kritis dan analitis, serta menggali lebih dalam dan lebih luas dalam berpikir. Yang keenam yaitu penilaian diri, ialah kemampuan untuk memeriksa diri sendiri dengan cara mengevaluasi diri, terutama dalam kapasitas untuk memonitoring dan mengubah cara berpikir terhadap peristiwa dan informasi. Penilaian diri dapat membantu peserta didik dalam memahami bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka merespon berbagai situasi, dan bagaimana mereka dapat terus berkembang sebagai individu. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai tahap 2 Understanding by Design terkait bukti penilaian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.